Hai, selamat datang kembali di channel Sebuah Tanda Tanya. Hari ini kita akan membahas tentang kasus ambruknya bangunan Majelis Taklim di Bogor. Jadi, beberapa hari terakhir, media sosial ramai nih soal tragedi ambruknya bangunan Majelis Taklim di Bogor. Bayangin aja, sebuah tempat yang seharusnya menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan malah runtuh tiba-tiba dan bikin banyak korban jiwa. Data awal menyebut ada 4 orang meninggal, puluhan luka-luka, bahkan belasan masih dirawat di rumah sakit. Nah, di video ini kita akan bahas bareng. Jadi, bangunan Majelis Taklim ini dipakai untuk kegiatan keagamaan. Waktu itu lagi ada aktivitas, tiba-tiba bagian atap dan dinding ambruk. Orang-orang yang ada di dalam nggak sempat lari dan akhirnya banyak yang tertimpa reruntuhan. Polisi dan tim SAR langsung turun nih dan melakukan evakuasi korban. Di sana suasananya benar-benar panik. Jadi kalau kita lihat dari liputannya, reruntuhan beton dan bata itu cukup parah. Salah satu dugaan awalnya yaitu karena kondisi bangunan yang udah tua. Menurut penelitian dari Sudipyo 2019, bangunan dengan material lama yang nggak pernah dicek ulang memiliki risiko yang tinggi untuk runtuh. Jadi, apalagi kalau sering dipakai untuk acara dengan banyak orang nih. Walaupun kelihatan masih kokoh, bisa jadi strukturnya udah rapuh. Selain faktor usia, kualitas konstruksi juga sangat penting. Banyak bangunan non-komersial kayak majelis taklim, musala kecil, atau balai warga yang dibangun secara swadaya masyarakat. Kadang, material yang digunakan itu seadanya dan gak ada standar teknis yang ketat. Menurut Hidayat 2021, lemahnya pengawasan pembangunan di level komunitas ini bikin resiko bencana lebih besar. Jadi bukan cuma soal alam, tapi juga manajemen konstruksinya. Bangunan ini awalnya mungkin cuma dirancang untuk kegiatan kecil, tapi makin lama jamaahnya makin banyak dan kegiatannya makin sering. Akhirnya beban bangunan itu jadi lebih besar dari perencanaan di awal. Dan dalam ilmu teknik sipil, ini disebut overload capacity. Jadi, bukan cuma faktor usia aja, tapi juga pemanfaatannya yang melampaui daya dukungnya. Kasus ini juga bikin kita mikir nih, jadi siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengurus majelis taklimnya, pemerintah daerahnya, atau masyarakat sekitar? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, maka setiap bangunan harus memenuhi standar teknis keselamatannya. Tapi kenyataannya nih, banyak bangunan kecil kayak gini yang gak pernah masuk pengawasan resmi. Kejadian ini jelas bikin trauma dong. Bayangin, orang datang mau ibadah, malah kehilangan keluarga. Anak-anak yang selamat pun pasti merasa ketakutan. Dalam studi psikologi bencana, korban ambruknya bangunan ini sering mengalami PTSD atau trauma jangka panjang. Jadi, penanganannya nggak cuma medis, tapi juga psikologisnya. Dari sini kita juga bisa belajar bahwa keamanan bangunan itu nggak boleh diremehin. Apalagi tempat publik. Jangan sampai karena dianggap cuma majelis taklim kecil, terus diabaikan standar keselamatannya. Pemerintah daerah juga harus punya database nih tentang bangunan publik, termasuk yang kecil-kecil agar bisa rutin diperiksa. Buat kita semua nih, kalau ada bangunan di sekitar kita yang udah kelihatan rapuh atau sering retak-retak, jangan nunggu sampai ada korban. Segera laporkan atau ajukan renovasi. Ingat, keselamatan nyawa jauh lebih penting daripada biaya perbaikan. Tragedi ini juga menjadi pengingat keras untuk kita semua bahwa tempat ibadah sekalipun butuh perhatian soal keselamatan. Semoga korban mendapat tempat terbaik
yang luka segera pulih. Dan semoga kita bisa belajar agar kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kita ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye-bye.